selamat pagi, Shalom. Kembali lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Pada pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kita di dalam istirahat. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo semua anak-anak yang di rumah, Miss Pepi ajak untuk ambil sikap duduk yang baik dan benar. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Di sepanjang malam kami boleh istirahat, dan Tuhan juga boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tanpa kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini kami mau mensyukuri semuanya itu Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya. Biarlah kiranya juga Tuhan yang berikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa dan syukur kami kepada Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Kita mau katakan kepada Tuhan, dengar Dia panggil nama saya. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, firman Tuhan akan menjadi penolong dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita semakin menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita dengar firman, kita mau siapkan dulu hati kita, pikiran kita supaya fokus untuk firman. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku,
waktu selanjutnya Miss Pepi serahkan kepada Ibu Eni. Selamat pagi anak-anak, kembali kita bertemu di ibadah sekolah minggu. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa yang pernah jalan kaki 1 hari 1 malam sendirian? Terus di jalan itu tidak ada lampu, penerangannya hanya bulan sama bintang-bintang. Itu kalau tidak mendung. Kalau pas mendung, tidak ada bintang, tidak ada bulan. Ada yang berani? Oh, semua bilang tidak berani, takut. Iya. Nah, ada satu mazmur yang sering dilantunkan oleh orang Israel waktu mereka berjalan. Hari ini kita mau membaca Mazmur 121 ya. Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah anak-anak, di awal tadi Ibu Eni sebelum kita membaca Mazmur 21, Ibu Eni sudah memberitahu bahwa orang Israel sering melantunkan Mazmur 121 ketika mereka akan ke Yerusalem. Mereka ngapain ya ke Yerusalem? Orang Israel setiap tahun ada waktunya mereka akan beribadah ke Israel untuk menyembah Tuhan. Jadi mereka harus melakukan perjalanan. Yang rumahnya dekat, ya tidak terlalu jauh, mereka tinggal jalan kaki saja. Mereka bisa datang pagi, tidak masalah. Tapi yang rumahnya agak jauh, ya jalannya juga agak jauh. Kalau rumahnya yang jaraknya jauh sekali, mereka harus berjalan. Mereka harus melewati jalan yang sepi, gunung-gunung, padang, hutan. Kalau siang hari mungkin tidak terlalu masalah. Karena apa? Ada sinar matahari yang menerangi mereka. Kalau malam hari itu baru masalah karena gelap. Nah, ketika mereka mengalami perjalanan, banyak sekali halangan atau tantangan yang mereka harus hadapi. Misalnya kalau siang, walaupun pemandangannya indah, mereka tidak perlu takut, tapi panas menghampiri mereka sehingga mereka kepanasan. Kalau malam, mereka merasakan kedinginan. Alam bisa menjadi hambatan atau tantangan bagi mereka, dan itu kadang-kadang membuat mereka takut. Belum lagi bahaya yang lainnya, misalnya ada perampok. Walaupun mereka sering berjalan dengan beriringan, tetapi bukan berarti itu membuat perampok-perampok takut. Kenapa? Karena perampok-perampok itu tahu, ini orang Israel lewat.
Mereka mau menyembah Tuhan, pasti mereka akan membawa persembahan. Kalau mereka membawa persembahan, berarti mereka membawa harta benda. Nah, kalau mereka membawa harta benda, oh, ini sasaran yang empuk untuk dirampok. Karena itu mereka harus selalu bersama-sama pergi berombongan. Walaupun mereka pergi berombongan pun, ada kalanya perampok tetap mengganggu mereka. Belum lagi kadang-kadang mungkin mereka bertemu dengan binatang buas, tetapi itu tidak menyurutkan langkah mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun banyak tantangan dari alam, dari orang yang jahat, tidak membuat mereka malas pergi ke Yerusalem. Walaupun harus berjalan kaki berhari-hari, berjam-jam, tidak membuat mereka malas pergi. Karena pada waktu itu belum ada sepeda, belum ada becak, belum ada mobil, apalagi kereta api, apalagi pesawat. Mau tidak mau mereka jalan kaki atau naik keledai atau naik kuda bagi mereka yang kaya. Tapi bagi masyarakat kebanyakan yang tidak terlalu kaya, ya mereka harus jalan kaki. Nah, anak-anak dalam perjalanan yang penuh ketakutan, was-was, deg-degan, mereka sering melantunkan Mazmur 21 ini. Mereka tahu melalui apa yang dikatakan oleh Mazmur 21 bahwa Tuhan itu akan menolong mereka. Tuhan itu menjaga mereka, Tuhan itu melindungi mereka, sehingga walaupun ada rasa takut di hati mereka, tapi mereka tetap bersuka cita karena mereka tahu Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan menolong mereka, dan Tuhan akan terus menjaga mereka. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya perjalanan bangsa Israel itu dari rumah mereka masing-masing, dari kota mereka masing-masing ke Yerusalem, itu menggambarkan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita ada dua peristiwa yang sering kita alami. Ada peristiwa menyenangkan. Contoh, kita mendapat hadiah ulang tahun. Ulang tahun kita dirayakan, mengundang teman-teman, kita tetap sehat. Waktu ujian nilai kita tuntas. Waktu ikut perlombaan kita menang. Ini peristiwa-peristiwa yang menyenangkan hati kita. Tapi ada juga peristiwa-peristiwa yang membuat kita sedih. Misalnya kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kemudian kita sakit. Nilai kita nggak tuntas, harus remedial. Ada kawan yang gak mau berteman sama kita, itu membuat sedih. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu ada selalu untuk kita. Ketika kita senang, Tuhan ada. Ketika kita sedih, Tuhan juga ada. Bahkan Tuhan mau menolong kita. Dia menolong kita ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita sakit. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang membiarkan kita sendirian. Dia selalu menolong kita, Dia selalu menjaga kita, sehingga kita tidak perlu takut. Tuhan menolong kita, Tuhan menjaga kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang tua kita, guru kita, kakak kita, adik kita. Tetapi seandainya mereka semua tidak ada, Tuhan juga tetap ada bersama dengan kita. Karena Tuhan itu maha hadir. Di sini ada Tuhan, di rumahmu juga ada Tuhan. Jadi ketika kamu takut, ingatlah Tuhan menjagamu. Ketika kamu punya masalah, ingatlah Tuhan akan menolongmu. Karena itu saat kita sedih,
saat kita senang, jangan lupa kita selalu berdoa, bersyukur. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian, karena Tuhan terus menjaga dan Tuhan terus menolong kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 121 ayat 5 ya. Buka Alkitabmu, kemudian garis bawahi pakai pena merah supaya nanti kalau kamu sedang susah atau sedang ada masalah, ingat bahwa Tuhan bersamamu. Mazmur 121 ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mazmur 121 ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji Tuhan pagi ini untuk kami, bahwa Tuhanlah penjaga kami, Tuhanlah naungan kami, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan ampuni kami kalau kami sering masih meragukan kehadiran Tuhan. Tuhan tolong kami untuk terus percaya sehingga kami tidak takut ketika sendirian, kami tak berani menghadapi masalah yang Tuhan izinkan kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kebaktian kita pagi ini selesai. Ibu Eni terus ingatkan, jaga kesehatanmu, banyak makan sayur, minum air putih yang hangat, jangan lupa pakai masker dimanapun kamu berada. Dengan memakai masker, kamu menjaga dirimu dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tuhan Yesus memberkati.